Assalamualaikum Beres, selamat datang kembali di Guru Pilek Channel. Beberapa waktu yang lalu, slogan Humanity Above Religion itu mengemuka di Indonesia karena memang dipromosikan atau dikampanyekan diantaranya oleh kembaran saya, yaitu Pak Coki Pardede. Dan itu kemudian memunculkan banyak sekali kontroversi, tetapi dianggap diterima oleh sebagian kalangan terpelajar karena dia telah mendisrupsi agama sebagai sekat-sekat peradaban berubah menjadi sesuatu yang lebih universal. Begitu. Tetapi kalau misalkan kita masuk pada ranah-ranah yang lebih kritis, sebenarnya Humanity Above Religion itu adalah satu slogan yang bukan hanya cacat logika, tetapi bahkan tidak logis sama sekali. Kita misalkan ungkap dari hal yang sederhana, kata per kata, humanity atau kemanusiaan. Kemanusiaan sebagai ideologi itu tidak bisa kita pahami selain dari kacamata politik, dan karena itu dia benar-benar bias. Sedangkan religion itu bahkan lebih buruk lagi karena tidak ada definisi yang secara konsensus diterima oleh masyarakat. Sehingga kata humanity above religion itu kalau misalkan diterjemahkan atau disetarakan dengan kasus yang lain itu sama seperti broad lebih besar daripada tooth gitu. Kita nggak tahu arti kata broad dan kita nggak tahu arti kata tooth, tapi kita kemudian menjelaskan bahwa broad lebih tinggi daripada tooth gitu. Jadi dua hal yang tidak terjelaskan kemudian kita bandingkan dan kita pertemukan gitu kan, itu sebenarnya adalah tidak logis sama sekali. Nah, itu baru dalam kacamata logika. Jadi silogisme sederhana. Bagaimana kalau misalkan kita berbicara dalam sudut pandang filsafat, maka itu jauh lebih ancur-ancuran lagi, maksudnya tidak bisa dipertahankan. Nah, sayangnya kita justru malah akan membahas humanity itu atau kemanusiaan itu dalam kacamata filsafat. Jadi ayo kita mulai. Baraya, yang saya pahami dari ideologi adalah bahwa dia itu adalah sistem gagasan dari orang-orang moralis yang sedang berhalusinasi. Saya mohon maaf ya, tapi mari kita lanjutkan dulu. Ideologi itu karena dia tidak didasarkan pada sains, didasarkan pada halusinasi semata, maka dia akan memunculkan beberapa karakteristik di dunia nyata, di dunia wujud. Yang pertama itu adalah bahwa dia itu biasanya digunakan oleh orang-orang yang radikal untuk memunculkan gagasan-gagasannya. Kenapa seperti itu? Karena ideologi pada umumnya tidak didasarkan pada sains. Karena tidak didasarkan pada sains, maka dia itu cenderung tidak memiliki takaran untuk menyebut mana yang baik dan mana yang benar. Begitu. Nanti kita akan ulas ini. Kemudian yang kedua adalah bahwa wujud dari ideologi itu adalah bahwa dia berwujud secara konseptual, bisa didefinisikan, bisa diperdebatkan, dan lain sebagainya, tetapi tidak akan pernah ada di dunia nyata. Dan yang ketiga adalah kenapa bisa seperti itu, karena ideologi itu didasarkan pada emosi manusia, bukannya rasionalisme. Kalau misalkan kita ulas satu demi satu yang tadi itu, maka mari kita lihat misalkan satu ya. Sebutkan ideologi yang Baraya tahu. Katakanlah misalkan namanya adalah nasionalisme. Nasionalisme itu bisa kita perdebatkan, bahkan bisa kita perjuangkan. Ada jutaan orang yang rela mati demi nasionalisme. Tetapi kalau misalkan kita pikir-pikir, adakah di dunia ini yang namanya nasionalisme? Adakah nasionalisme itu diterapkan? Tidak. Nasionalisme itu adalah sebuah ide bahwa manusia itu harus berkumpul dalam satu institusi politik bersama gara-gara kesamaan-kesamaan budaya tertentu atau kesamaan-kesamaan ciri fisik tertentu. Misalkan seperti itu. Jadi orang Melayu misalkan, orang Melayu itu memiliki kesatuan ciri fisik sehingga berdasarkan prinsip nasionalisme maka dia harus bersatu dalam satu negara. Tetapi pada faktanya adalah orang Melayu ada di Indonesia, orang Melayu ada di Malaysia, orang Melayu bahkan ada di Thailand, ada di Filipina dan sebagainya, dan dia tidak ada dalam satu kesatuan. Dan yang dimaksud dengan nasionalisme misalkan Malaysia itu lepas dari semua sekat-sekat atau lepas dari semua definisi nasionalisme yang kita pahami. Kita misalkan melihat Papua Barat dengan Papua Nugini itu memiliki seluruh alasan agar mereka itu bersatu dalam satu kesatuan kalau kacamatanya adalah nasionalisme, tetapi pada faktanya mereka tidak bersatu, kan begitu. Dan bukan hanya ada di Indonesia, Baraya cek seluruh dunia, Baraya tidak akan menemukan ada satu bangsa misalkan yang terdiri atas satu ciri fisik tertentu atau satu wujud kebudayaan tertentu, nggak ada. Kebanyakan negara itu bersatu gara-gara kontrak sosial, tetapi mereka tidak bersatu gara-gara nasionalisme. Nah, kalau misalkan nasionalisme itu tidak pernah ada, lalu kenapa banyak orang yang memperjuangkannya sampai mati? Karena mereka itu sebenarnya adalah, atau karena nasionalisme itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah wujud dari konseptual, wujud dari definisi, dan lain sebagainya, tetapi dia tidak bisa ada di dunia nyata. Dan karena itu, maka seperti yang saya sampaikan di awal, bahwa yang dimaksud dengan nasionalisme itu atau disebut dengan ideologi itu hanya bisa dilihat dari kacamata politik. Kita misalkan melihat ada nasionalisme, kita bisa melihat ada separatisme,
Dan kita menganggap bahwa nasionalisme dan separatisme itu bertentangan. Pada faktanya, pertentangan itu adalah hanya kalau kita melihat dalam kacamata politik. Kalau di luar kacamata politik, maka separatisme dan nasionalisme adalah hal yang sama. Kan begitu. Orang Kurdi mencoba untuk melepaskan diri dari Turki dan kemudian mendirikan negara namanya Kurdistan. Itu separatisme atau nasionalisme? Tergantung siapa yang melihatnya. Kan begitu. Nah, itu contoh ideologi, bahwa ideologi itu karakteristiknya memang cenderung menjadi radikal, dianut oleh orang-orang yang radikal seperti itu karena tidak didasarkan pada sains atau scientific, kemudian tidak ada di dunia nyata dan emosional. Dan kalau Baraya misalkan harus mengecek, maka ideologi-ideologi yang alami yang ada di seluruh dunia itu juga persis sama fenomenanya seperti itu. Baraya sebut misalkan fasisme atau komunisme atau feminisme, itu ada dalam tataran perdebatan kita gitu, ada dalam dialektika kita gitu, tetapi di tataran dunia nyata itu nggak akan pernah ada gitu. Ya, dan humanisme itu tepat ada di kamar yang sama, tepat ada dalam sebuah gagasan besar tanpa ada realitasnya gitu. Makanya Nietzsche itu buru-buru menyebut bahwa humanisme itu sebenarnya omong kosong, pepesan kosong, bohong-bohongan aja, aslinya tidak seperti itu. Dan kalaupun misalkan humanisme itu diperjuangkan menjadi sesuatu yang ada, maka humanisme itu akan berbenturan dengan humanisme yang lain. Jadi secara definitif dia akan menjadi saling berbenturan. Misal gini ya, ketika humanisme itu muncul, maka itu adalah awal mula dari kehancuran kemanusiaan di seluruh dunia. Ketika humanisme itu muncul, maka dia akan merusak alam. Misalkan hutan-hutan akan dirubah menjadi persawahan. Untuk apa? Untuk memberi makan manusia. Padahal ketika hutan dirubah menjadi sawah, itu artinya melubangi perahu yang sedang kita naikin. Kan begitu. Demi kemanusiaan, misalkan ya, demi humanisme, demi memberi makan manusia dan sebagainya, kita mencemari sungai, kita mencemari tanah dengan pupuk-pupuk yang penuh dengan nitrogen dan sebagainya. Itu kan sebenarnya merusak. Di masa depan kita akan hancur dengan itu. Tetapi kita melakukan itu demi apa? Demi kemanusiaan, demi kita bisa memberikan makan kepada orang-orang yang hidup selama ini. Kita menciptakan vaksin sehingga manusia menjadi overpopulasi. Kita misalkan bikin aturan-aturan tentang perang, di mana itu boleh, itu nggak boleh dan sebagainya. Tetapi kan itu sebenarnya malah berbenturan dengan humanisme itu sendiri. Dan kalau misalkan Baraya menganggap bahwa apa yang saya katakan itu aneh, berlebihan, radikal dan sebagainya, sama sekali tidak Baraya. Kalau misalkan Baraya cek misalkan ya, film-film Hollywood sejak tahun 2000-an itu semuanya mempertanyakan humanisme, mempertanyakan apa yang kita pahami tentang kemanusiaan. Misalkan yang paling terkenal kemarin-kemarin itu adalah filmnya Avengers. Dalam film Avengers itu dikatakan bahwa Thanos sebagai penjahat yang paling utama itu gila gara-gara dia berusaha untuk memusnahkan setengah populasi makhluk hidup demi menjaga keseimbangan alam. Nah, ini sebenarnya kan pada akhirnya memunculkan perdebatan yang hebat di dunia internet. Dan bukan hanya perdebatan itu, profesor-profesor terbaik di dunia filsafat itu memperdebatkan sebuah tema tentang apakah Thanos benar ketika dia harus memusnahkan setengah populasi manusia. Misalkan yang seperti itu ya. Jadi dia humanisme, dan itu dilakukan demi apa? Demi memperjuangkan kehidupan yang lebih seimbang dan lebih baik, dan agar manusia atau makhluk-makhluk yang lain itu bisa hidup jauh lebih lama. Kan begini Baraya, ini pendekatan yang sederhananya gitu ya. Kalau manusia dibiarkan berkembang biak sama seperti yang sekarang dan tanpa ada perubahan sama sekali, maka para ilmuwan telah hampir mencapai konsensus bahwa kami tidak memiliki skenario yang bisa menjelaskan bagaimana manusia bisa bertahan lebih dari 100 tahun ke depan. Artinya kalau populasi manusia bertumbuh dengan cara seperti ini dan mereka merusak lingkungan dengan cara seperti ini, mereka menguras sumber daya dengan cara yang seperti ini, sampai sekarang yang kita pahami, maka kita tidak akan bertahan melampaui tahun 2100. Itu adalah pernyataan-pernyataan para ilmuwan yang menjadi ijma di antara mereka gitu. Hampir menjadi kesepakatan utama gitu. Nah, balik lagi, sebenarnya film itu secara keseluruhan adalah film yang mengkritik tentang humanisme, yang mempertanyakan, yang mendekonstruksi tentang humanisme. Dan bukan hanya film itu, saya katakan sebagian besar film science fiksi yang dirilis sama yang dirilis sama Hollywood sejak tahun 2000-an sampai sekarang, itu kebanyakan temanya adalah tentang mempertanyakan humanisme. Kemudian film-film pasca apokalips itu seluruhnya itu berbicara tentang humanisme gitu. Apakah manusia layak dengan kondisi seperti ini? Sebab kalau misalkan manusia dibiarkan terus-terusan dengan emosinya, dengan egonya, dengan sainsnya, dengan perkembangan populasinya dan sebagainya, maka dia akan menghancurkan bumi. Dan karena bumi itu adalah sebuah planet yang mengambang di angkasa, yang jarak dengan planet yang lain itu sangat jauh, jadi tanggung jawab kita itu terasa sangat berat karena kita menempati satu-satunya yang bisa kita jangkau untuk bisa bertahan hidup.
ya kan akhirnya memunculkan yang seperti itu. Makanya sekali lagi saya tidak mengatakan mana yang benar dari pandangan Thanos itu, tetapi saya katakan bahwa orang-orang di barat itu sekarang secara radikal sedang mempertanyakan apa itu humanisme. Bahkan kemudian secara ilmiah muncul buku-buku, di antaranya adalah yang terkait dengan biosentrisme, yang itu menjadi solusi bagi antroposentrisme. Jadi pusat dari semesta atau cara pandang kita melihat semesta bukanlah dari cara pandang pribadi ego gitu. Bukan saya, mereka, bukan aku, elu, bukan. Tetapi kita semua, kita kami gitu. Jadi misalkan begini, humanisme itu mendorong kita untuk bercocok tanam, bertani dan sebagainya, merusak lingkungan, mengubah merekayasa dunia demi manusia bisa hidup. Nah, biocentrism itu berkebalikannya. Bagaimana caranya agar manusia itu selaras hidup dengan alam, karena manusia itu adalah bagian dari alam. Sebab kalau tidak demikian, maka kita akan menghasilkan paradoks di mana humanisme itu menghancurkan humanisme yang lain. Ada sebenarnya satu-satunya cara di mana kita bisa lepas dari bencana di masa depan, kepunahan misalkan, yaitu dengan ilmu pengetahuan, dengan perkembangan sains dan teknologi. Misalkan dengan rekayasa genetik, dengan banyaklah sebenarnya solusi-solusi yang bisa ditawarkan oleh sains. Tetapi itu bermasalah karena apa? Karena ideologi itu cenderung mengontrol dan merusak sains. Kenapa seperti itu? Karena gini Baraya, misalkan ya, ini bahkan di dunia barat terjadi seperti ini. Coba sekarang Baraya pertanyakan orang-orang Eropa. Baraya yang suka nonton bola, liga-liga di Eropa, Baraya akan menemukan bahwa di sana itu yang jadi pelatih orang kulit hitam itu hampir tidak ada. Bahkan sepanjang sejarah Liga Inggris misalkan, gak sampai 10 ada orang kulit hitam yang jadi manajer bola atau jadi pelatih bola. Sedikit sekali. Kenapa bisa seperti itu? Adakah kajiannya? Ada kajian sosial bahwa di situ ada rasisme, ada apa dan sebagainya, tetapi tidak pernah ada kajian sains. Kenapa? Karena dikhawatirkan akan menghasilkan gagasan rasisme. Rasisme itu kan sebenarnya adalah ideologi. Nah, isu-isu rasisme itu menghalangi penelitian saintik terkait dengan kenapa orang kulit hitam tidak bisa atau gagal menjadi manajer bola di Eropa. Jadi, ideologi itu pada akhirnya menahan sains. Atau contoh yang lain yang kemarin pernah saya sampaikan ya. Kan ideologi kemanusiaan itu anak turunannya itu banyak. Di antaranya adalah bahwa kita harus mengakui kesetaraan gender laki-laki dan perempuan, bahwa kita juga harus mengakui misalkan orang-orang yang memiliki perbedaan dengan kita, di antaranya adalah LGBTQ dan sebagainya, begitu kan. Nah, sebenarnya secara sains kita nggak bisa menerima satu dan kemudian yang satunya juga diterima, nggak bisa. Secara sains itu nggak bisa. Kenapa? Karena gini, misalkan ya ideologi kesetaraan bahwa laki-laki dan perempuan itu harus setara, itu asumsi sainsnya dari mana? Asumsi sainsnya berasal dari bahwa otak laki-laki dan otak perempuan itu sama. Karena sama, maka hal yang membedakan, hal yang membuat laki-laki dan perempuan terlihat berbeda secara karakter itu adalah konstruksi sosial. Jadi kalau cewek gampang nangis, kalau cewek ngambekan misalkan, itu adalah konstruksi sosial, bukan otaknya sebenarnya seperti itu. Maka muncullah ideologi persamaan antara laki-laki dan perempuan, kan begitu. Nah, ketika kita masuk pada pahaman LGBT, maka sains Eropa tiba-tiba berubah bahwa LGBTQ itu harus kita terima karena itu adalah bagian dari alamiah manusia, bahwa perbedaan otak, jadi itu jangan dianggap sebagai kelainan. Perbedaan otak yang seperti itu harus dipahami sebagai itu adalah sesuatu yang alamiah. Nah, jadi di satu sisi sains Eropa atau sains Barat menganggap bahwa otak itu sama, di sisi lain menganggap bahwa otak itu beda, tergantung pada ideologi mana yang sedang mereka perjuangkan. Mereka sedang memperjuangkan dua-duanya, tapi akhirnya berbenturan secara sains. Nah, jadi apa? Jadi sebenarnya saya nggak berkata bahwa yang benar itu adalah kesetaraan, dan saya juga nggak bilang dalam konteks ini ya LGBTQ yang benar gitu. Cuman pada akhirnya sains Barat itu berantem di situ juga gara-gara ideologi. Artinya ideologi itu menyetir. Seperti yang saya katakan tadi, ideologi itu membatasi sains, ideologi itu menyetir sains dan sebagainya. Kita lihat misalkan negara-negara di seluruh dunia, negara mana yang cenderung maju dan negara mana yang tidak maju. Negara yang cenderung maju itu bukan gara-gara teknologinya, bukan gara-gara sainsnya, tetapi gara-gara ideologi mereka itu mengapresiasi atau mengakomodasi munculnya sains dan teknologi gitu. Jadi ideologi yang sebenarnya tidak definitif, yang sebenarnya halu, yang sebenarnya tidak jelas, yang sebenarnya hanya karangan dari orang-orang moralis dan sebagainya, ternyata justru malah mengungkung atau mendefinisikan atau bahkan mengendalikan perkembangan sains dan teknologi. Maka dari sinilah kita harus mengkritik
humanisme. Karena sama seperti ideologi yang lain, humanisme ada di kamar yang sama di mana dia merubah, merekayasa, mengakomodasi atau bahkan menolak sains dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia disesuaikan dengan ide-ide dan gagasan-gagasan yang ada di sana. Sekali lagi saya tahu memang ini adalah dianggap sebagai sesuatu yang radikal dan aneh, tapi silahkan tulis di kolom komentar apa pendapat Baraya terkait apa konten kita hari ini. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.